Roll and action. Halo guys, selamat datang di Open Your Mouth with orang ganteng, orang soleh. Orang soleh begitu. Nih gua thank you banget nih, lu udah datang nih ke ini gua. Lu ini loh, gua salut loh sama dia. Gua baru ngepost berapa jam dia langsung bilang undang-undang gua lah bro, ajak Ocit juga seru nih. Gua datang nih dua-duanya nih. Nih sekarang gue sih ngobrol-ngobrol aja sih. Bagi doi, lu apa kabar sih berdua nih? Gue udah lama banget gak. Nih terus terang ya, nih kamera, nih yang ngatur kameranya Fahmi. Jadi ada Fahmi ya. Jadi gue berutang budi sama Fahmi. Hai guys. Nah ini gue nih udah lama nih gak ketemu dia nih. Ini terakhir ketemu sebelum tahun baru, ya kan? Iya. Ini apalagi ini sumpah. Terakhir ketemu kapan Pak? Waktu di Arab. Waktu di Arab. Agak bro, mungkin tahun lalu lah. Oh iya waktu di Arab ya, gue ingat banget waktu di Arab. Jadi gue lagi wudhu tiba-tiba yang ajan Fahri. Kiper bola. Terus jadi kegiatan lu sekarang apa aja sih ini? Kan lu udah pada kuliah nih. Mulai dari Fahri dulu dah. Kalau kegiatan gue sih, ini karena gue lagi libur ya bro. Gue lagi libur itu sekarang tujuan utama gue ya gue silaturahmi. Kenapa gue kesini juga? Karena gue pengen sama lu pada terkait tari silaturahmi. Karena setahu gue pernah dengar hadis ya. Sorry nih kalau misalkan gue salah, mungkin bisa dibenerin. Jadi kalau nggak salah di sebuah hari intinya nanti barang kritik, siapa nanti kritik atau yang komen memutus aja tali di silaturahmi, maka Allah akan intinya tidak menyukai dia lah pokoknya. Intinya kayak gitulah pokoknya. Lupa gue. Kayak gitulah pokoknya dah. Berarti lu sekarang lagi perbanyak silaturahmi aja ya? Iya, lagi gitu aja. relasi Iya. Kayak kita di rumah juga kan sama keluarga gitu. Sama keluarga masih perbaikan gizi lah di rumah. Terus berarti lu kemarin di Lampung berapa lama tuh Pak? Kemarin Lu dari bulan berapa sih? Dari bulan itu? gue bulan September bro. Cabut ke kampung tuh. Iya, cabut ke sono, terus kan Desember balik. ngekos 2 minggu. Heeh. Selesai UTS, UAS, cabut ke sini. Iya. Cabut ke sini, libur semester, baru sini lagi. Lagi. Heeh. Berarti bisa dibilang lu tuh di kos-kosan paling cuman belum ada, paling baru 3 bulanan kali itu. Iya, baru segitu lah. Nah, kalau lu gimana Cit? Kalau lu belum ke Lampung Cit? BTW gue juga di Lampung. Gue di Universitas Lampung, dia di ITERA. Gue di Lampung juga belum pernah ke sana gara-garanya ya emang belum ada kepentingan aja ke sana. Nanti kan gue bulan Februari ini tanggal 5 pengen ambil jas tuh di Unila sama buat KTM, tapi kayaknya gue juga gak kesana. Tapi selama ini gue UAS gitu, UTS, KBM gitu, belajar ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Seru kalau misalkan lagi sesi tanya jawab aja. Kalau misalkan dosen ngejelasin ya udah kita dengerin. Gue aja kalau misalkan dosen ngejelasin gue dengerin Spotify. Tapi Spotify-nya kalau misalkan udah sesi tanya jawab ya gue matiin, soalnya kalau misalkan udah tertarik Spotify-nya bakal gue matiin kalau misalkan ada topik-topik yang menarik gitu. Ada topik yang gue pengen bahas, ada yang topik lagi ada debat-debat gitu kan, seru tuh. Nih, sorry nih gue potong bentar ya. Gue lupa naruh jam tangan gue di mana. Gue kadang-kadang kurang pede kalau nggak pakai jam tangan. Mana sih jam tangan gue nih? Wah, tuh dia. Nih, tolong bisa jam tangan, tolong. Ini ngapain? Tolong ya. Sorry banget nih ya. Kiper aja. Gak apa-apa, santai aja nih, obrolan santai kok. Gue jelek ya lo kan. Gue sih apa adanya ya. Ntar kalau emang bisa gue edit. Iya. Ini by the way, gue ngomong sama kamera ya. Sorry banget gue pakai loreng, gue bukan anggota, gue bukan TNI, gue bukan prajurit aktif. Tapi bercita-cita. Tapi pernah punya cita-cita dan jadi kalau dibilang kenapa gue bisa punya ini, bokap gue tuh dulu sempat usaha jual beli pakaian perlengkapan tentara. Jadi emang bokap gue masih punya sisa stok yang itu perlengkapan tentara, seperti sepatu tentara ada, baju tentara ada. Jadi jangan salah paham, gue bukan prajurit atau tentara gadungan, oke? Tentara gadungan. Jadi Iwan Bopeng ini. Polisi botak. Iwan Bopeng. kalau mau pesennya sama gue. Kalau mau beli beginian. Gimana IG-nya? IG-nya Alhajo Arafah, udah itu aja. Mantap. Parah. Lalu jadi
terakhir belum pernah ke Lampung nih. Terus lu Belum pernah. kagak ada kerja kelompok atau gimana gitu? Kerja kelompok online. Ah, Ngerjain perbagian, misalkan ada bab 1, bab 2, bab 3, ada 6 orang. Satu bab itu berarti dikerjain sama 2 orang. Ntar ada buat presentasinya ada orang lagi itu. Paling dibagi-bagi job desa. Pembagian kerjanya. nah ini gue mau nanya nih, lu kan pada udah pada kuliah nih. Apa sih enaknya kuliah? Bedanya kuliah sama beda SMA apa hal yang positif yang lu dapet, apa hal yang minus yang lu dapet? Iya. Kalau menurut gue sih kuliah itu lebih gini bro, lebih ke arah kayak lu suatu hal bakal berkembang pada saatnya nih. Itu bisa jadi kejam, bisa jadi juga makin gampang gitu. Kejamnya apa? Contoh lu dari circle pertemanan nih. Lu yang namanya SMA teman lu banyak, lu bisa pulang sekolah nongkrong kayak gitu. Teman-teman lu juga itu terus. Maksudnya nggak susah dah nyari teman lagi pas lagi di SMA karena lu masih Udah nyaman. iya udah nyaman situ intinya. Kalau lu kuliah, lu dari keterbelakangan apa ya? Ini dah psikologi lu aja kayak lu introvert atau ekstrovert itu sama orang tuh diomongin banget. Lu misalkan introvert kata orang nih, oh bocah mau ibu mulu gitu misalnya, ibu mulu jangan temenin ya bawa bawang gitu. Bawa. Nah padahal lu nggak tahu semuanya itu di belakangnya atau mungkin lu kalau udah akrab sama dia tuh enak gitu. Makanya kalau kayak sebenarnya gue kurang setuju sih yang namanya ada introvert sama ekstrovert kayak gitu. Karena orang introvert pun bakal jadi ekstrovert kalau di lingkungannya sendiri, di lingkungannya masing-masing kayak gitu. Oh, iya. Nah nih, Itu aja sih. lu jelasin dulu dong nih yang nonton gue nih, bedanya introvert sama ekstrovert tuh apa? Siapa tahu ada yang nggak tahu ya kan? Jadi kalau yang gua pahamin, setahu gua ya mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Iya. Introvert itu dia lebih ke arah menyendiri, subjek, jadi subjek pokoknya lah. Jadi subjek benar-benar satu orang tunggal. Kalau ekstrovert itu di lingkungannya itu ekstrovert. Nah, satu lagi ada antara introvert dan ekstrovert namanya ambivert itu. Ambivert itu Sama ya kayak circle-circle-nya aja kali ya? enggak, kalau ambivert itu lebih ini juga. Dia Kombinasi karena di bedanya. tengah ya kombinasi kayak amfibi. Oh dia bisa kemana aja gitu? Iya, bisa Oke. di introvert, Pintar bisa di menyesuaikan. extrovert. Kalau ekstrovert dia sama circle-circle-nya gitu? Ekstrovert bisa bergabung sama siapa aja. Oh gitu. Introvert itu dia lebih karena sendiri. Oh, oke. Nah, terus misalnya nih hal yang paling gak enak itu yang tadi kan lu bilang kayak pertemanannya itu terasa banget gitu ya. Tapi hal yang gak enak itu gimana sih, kayak misalnya contoh nih lu SMA main bareng-bareng, kalau di SMA lu kayaknya seakan-akan ambis-ambisan atau gimana gitu, apa gimana? Gini bro, kalau setahu gue ya, Hmm. kalau di kuliah itu sekarang kita makin gede itu hidup udah masing-masing kan. Nah, Jadi lu udah punya jalan hidup sendiri. Contoh kita ibaratin sebuah pohon gede nih. Jalanin jaki. Nih ini pohon gede nih bro, ini pohon gede. Ini tuh batangnya. Kalau makin ke cabang itu pasti bakal makin pisah. terus Di situ aja ninjaku. Gitu aja sih. Gitu. Karena makin misah, gitu aja sih bro emang. Pokoknya gimana ya? Orang udah punya kayak nih, sorry. Punya jalan Gua hijau ibaratin masing-masing. lagi kayak jurusan SMA ini. Kita dari SD itu pelajaran cuma IPA IPS. SMA pun gitu. Pas pas gue SMP pun gitu. Nah, pas SMA lu masuk Ada ke penjurusan. penjurusan IPA sama IPS. IPA sendiri ada fisika, kimia, biologi gitu. PS ada masing-masingnya juga gitu. Lebih menekuni lah. nah Cid, kalau lu gimana Cid? Nih kalau lu plus minusnya apa nih? Kalau gue By the way, lu di Instagram gue selalu jadi viewer paling atas terus buat di SG gue. Lu stalker gue terus ya? jijik banget ya, ngapain gue stalker gitu. Mas Raihan ya. Nih, kalau misalkan gue ngerasa di kuliah tuh kita lebih bisa banyak untuk improvisasi, dalam artian apa yang kita pengen ya itu yang kita kejar, apa yang kita usahakan apa yang itu kita jalanin. Tapi kalau misalkan di SMA tuh kita harus kayak lebih diarahin. Misalkan guru pengen kita bisa trigonometri, ya kita harus bisa juga trigonometri. Iya, gue ngerti nih. Tapi Mungkin kalau- maksudnya nih si Bang Raihan nih kayak apa ya? Kita ada nilai di bawah KM nih. Kita tuh masih disuapin gitu, atau kita masih dikasih bola, bukannya kita yang jemput bola kayak kita Iya, kuliah gitu. iya. Kan kalau kita kuliah kita nilai D itu kita harus mikir apa itu usaha oh kita, iya itu kita usaha harus kita. kayak semester pendek lah, kalau enggak lu nggak bisa lulus Iya, kayak gitu. oke. Nah, nih kan tadi kan bahas nilai nih kan. Kalau misalkan
apa yang kita usahakan, apa yang kita dapat. Tapi nih ada kekurangannya. Kalau kekurangannya itu di masa pertemanan. Kalau misalnya di kuliah itu kita nggak bisa percaya teman. Kita nggak bisa percaya teman. Ada teman yang kita tanya, lu malamnya nih, lu udah selesai belum tugas yang ini? Dia bilang belum malam itu. Mungkin dia subuh ngerjain ya. Pas pagi-paginya tiba-tiba udah ngerjain, tiba-tiba udah ngumpulin. Kan bohong ya. Kan anjing gitu kayak gitu ya. Nah itu sorry, Nah. itu kalau SMA tuh. Enggak, itu kalau kuliah. Oh, itu kalau kuliah. Kalau misalkan nilai kayak gitu. Kalau misalkan berarti kalau misalkan kuliah itu pertemanan lebih kejam daripada SMA. Iya sih, makin tinggi seseorang pasti Cobaannya makin berat cobaannya makin juga. berat. Kalau misalkan dari pertemanan itu doang sih yang kuliah yang paling kelihatan kurangnya. Selebihnya ya hampir-hampir sama. Cuman kalau menurut gue sih ya itu subjektif ya bro, penilaian itu kan tergantung dari orang. Kalau gue ke si Rehan ini nih, gue kurang setuju semaksimal lah maksudnya kayak, tapi bener sih kata dia, emang kalau teman ada aja yang Ada susah Iya, gitu, ada. ada yang suka nikung gitu, pasti ada yang bener. Pasti Nah, emang intinya gimana cara kita jalanin sih bro. Gue Banyak. pernah tahu dari buku psikologi kalau nggak salah gimana, bukan sebesar apa masalahnya, tapi bagaimana kita memecahkan masalah tersebut gitu. Benar. Kita beradaptasi walaupun memang itu susah dilakukan. Susah men, kalau dia omongan doang kita cuman kayak gimana ya, kita ngomong nih, lu contoh gua ambil topik lagi toxic positivity, misal ada di sini lagi nih, ada misalkan, sorry gua potong dulu ya, misalkan orang tua lu baru meninggal, baru meninggal, Iya. terus kita kayak ngomong ke dia, bro lu kuat ya, tembak lagi, lu kuat ya, sebenarnya orang itu punya nggak butuh saat, anjir. nggak butuh, Nggak butuh. dia punya saat emang buat sedih, Hmm. punya saat untuk bener-bener kayak semangat gitu. Ada saatnya Kalau buat kita kayak bangkit. ngomong udah lu semangat, lu nggak usah sedih, lu malah merusak hatinya dia. Iya, Tuh. itu soalnya itu saatnya buat dia sedih. Nah. Buat apa dibangkit-bangkitkan? Orang tuh pasti punya bangkitnya sendiri. Jadi tadi ini yang gue tangkap nih lebih spesifik aja gitu kalau kuliah ya, lebih Iya, benar utama. lebih bisa explore diri lah. Kalau misalkan kalian penasaran pengen gue pengen ini, gue pengen ngerjain ini, Lu nyari tanpa sendiri diatur-atur, gitu kuliah itu tempatnya. Nah, Tapi kalau misalkan SMA itu lebih tepat. Kalau misalkan kita butuh teori-teori dasar itu di SMA, di SMP itu butuh teori dasar. butuh Makanya pertemanan, butuh bantuan tuh, pokoknya butuh bantuan teman tuh di SMA di gitu. SMA. Kalau di SMP, kalau di kuliah itu harus lebih hati-hati karena kita nggak tahu kan, coba tahu teman kita penjilat atau gimana. Nah, berarti intinya kalau kuliah tuh lu mesti berdiri di atas kaki sendiri, bro. ya setuju bro. Wah. Setuju bro. Karena temen nih emang ada yang Kita nggak tahu mau ada yang anjay, ada yang anjay. Bedanya apa tuh bro? Hah? Bedanya apa tuh bro aja tuh? Makanya gue juga heran tuh semua tuh. Anjay sama anjay ini apa bedanya? Kan ada anjay-anjaynya juga. Oh ya mungkin feminim sama maskulin gitu ya. Iya, kayak bahasa Perancis ya. Bisa beranci, iya. Femina sama maskulin. Tapi tuh aneh sih bahasa, sumpah nih. Heran gue 2020 tuh banyak banget aneh-anehnya. Demi Allah. Apa itu contohnya? Ya tiba-tiba ada anjay, Dipermasalahkan. dipermasalahkan. Apalagi ya, gila 2020 tuh banyak gila keanehannya bagi gue tuh sumpah. Pertama kayak yang pertama kayak baru awal tahun 2020 aja udah banjir Jakarta gede-gedean. Banjir Jakarta gede-gedean. Nah, terus yang kedua tiba-tiba corona. Habis corona tiba-tiba banyak lah sumpah kejadian-kejadian kayak korupsi menteri lah anjing. Lobster diekspor lagi. Benih, padahal Tapi benih. ekspor BTW, benih loh. gue mau sama lu pada berdua nih misalkan. Gak apa-apa, Kalau gak apa-apa. opini lu ini tentang corona tuh gimana ya bro? Oh. Opini lu berdua tentang corona. Sebenarnya begini, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue tuh corona tuh ada. Gue munafik banget kalau gue bilang nggak ada, bah. Corona itu ada. Cuman kalau gue bilang ini desain apa ini, maksudnya ini Dibuat, konspirasi diciptakan, ya. atau ini konspirasi atau enggak? Nah, gue nggak tahu sih. Cuman karena begini, karena kalau gue bilang konspirasi ya, kalau gue bilang konspirasi pun hebat banget konspirasi satu dunia gini, bener-bener keren lah. Masanya juga yang meninggal pun juga banyak gitu loh ya kan. Dan terus kalau dibilang ini bukan konspirasi ya cukup jadi bahan pertanyaan juga sih. Masalahnya gini, sepanjang sejarah setahu gue nih belum ada virus pandemi yang sampai ke seluruh dunia gini.
Virus Spanyol pun kalau setahu gue nggak nyampe seluruh dunia ya. Eropa dong. Eropa doang. Kayak flu Oh burung. iya iya. Flu Yang burung. seluruh dunia ya. Flu burung kita bisa ngeredam. Ebola Iya, juga. Ebola di Afrika doang. Ebola nggak sampai keluar gitu kan. Nggak banyak kasusnya maksudnya. Nah, Iya Ebola. Banyak. ini tiba-tiba Bon aja lagi buat konten, Bon yang manggil-manggil Bon. Enggak, ya tiba-tiba sekarang satu dunia gitu kan, satu dunia ngelumpuhin semua ekonomi. Apa Bon? Jadi lu samperin dulu. Bentar deh, ini nggak apa-apa. Lu Lu dikat. Dari apa ini? Kita ngapain sama ini? Udah kita start dulu ya. Start dulu ya. ini kayaknya kabar bagus nih datang. Iya, nggak apa-apa start dulu aja. Tadi yang awal juga kayaknya Udah, gue ngomong nangis. fotonya Ada apa? Hujat gue aja. Kalau nih gua kebetulan tadi datang nih paket isi tripod. Harganya lagi murah banget. Tripod. Katanya harganya 32.000 katanya. Sama trikol apa itu? Trikol gitu. Kalau trikol Kalau gua gue juga belum salah. Klausubinas, keluar, Beda. klausubil palak. Sama ada lagi kul yang gak dianggap. Kul yang kafirun. Kul yang kafirun. Wah parah. Biasanya Emang dah. asal baju gua ngeri. Kayak nama-nama orang kayak bakal lucu banget sih kalau gitu. Gua ngeri jadinya ini penistaan. Nah kan. Nah, soalnya kenapa kafirun gak disebutin karena gue heran aja kok banyak kan yang nyebutnya trikul padahal kan kalau mau ditambahin forkul ya nggak apa-apa, nggak masalah. Canda mulu Mas Aju. Saya lu gue Habib Rizik. Ini balik lagi ya ke topik. Ini Kalau bahas misalkan, corona ya, oke. Iya. Silakan. corona itu bagi gue ya udah penyakit aja. Gitu doang. Iya, nggak usah disangkut pautin sama apa konspirasi lah. Terus diciptakan di lab atau apa. Awalnya pas awal corona tuh kan di lockdown kan Indonesia. Gua ngikutin tuh tentang teori-teori itu, diciptain di lab di Wuhan, kebocoran di lab, terus apa lagi ya, konspirasi organisasi yang itu, terus apalagi banyak lah, terus wabah virus 100 tahunan banyak teorinya tuh. Iya, iya. Gue ngikutin tuh, terus setelah gue pikir-pikir ya cuma teori doang kan maksudnya, kayak ya udah teori doang, nggak terbukti secara pasti gitu. Secara saintifik. Terus lama-lama kalau misalkan teori itu ya udah dari teori satu digabung-gabungin doang, masuk logika kita. Ini tahu yang gue pahamin juga gini cuy. Kalau apa sih nama tadi? Apa sih namanya, konspirasi ya? Iya. Konspirasi itu definisinya nih. Gue pernah baca kalau nggak salah dari Wikipedia. Intinya suatu pola yang berulang. Itu udah ketahuan. Contoh kayak yang 100 tahun itu. Iya. 100 tahun, tiap 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Iya, ada. Lama-lama kalau kita percayain, wah ini tahun depan 100 tahun nih. Iya. Pasti bakal ada ini. Itu nama konspirasi. Nah, Pola yang berulang itu pokoknya konspirasi kayak gitu lah. Iya. Kalau dari pendapat gue sendiri sih, ya sekalinya gue nggak peduli, kayak si Raihan kan nggak peduli, dia bilang. Iya. Gue juga nggak peduli karena ya gimana ya, sekarang gue mau main ya sebebas kita aja. Intinya kita jangan bawa penyakit kayak gitu, walaupun kita nggak tahu nih kita ODP apa bukan, terus kita ke rumah bahayain kedua orang tua, tapi ya bismillah aja, jangan sampai gitu. tadi kita Yang penting Pakai kita hand jaga sanitizer. protokol kesehatan. Ya, soalnya Pakai kita nih, hand gue sanitizer. lanjutin lagi. Kalau opini gue tentang corona, kenapa masyarakat bisa kayak gitu tuh? Ya banyak faktornya. Mungkin masyarakat itu ada yang terlalu takut, ya, iya kan? parno. Ada yang terlalu takut. Terus di satu sisi ada yang bener-bener kayak nganggapnya konspirasi, dia terlalu berani gitu. nganggap Jadi kalau mereka bertemu nih berdua tuh bakal ada konflik gitu lah. Satunya ketakutan, satunya berani iseng-iseng, polisi malah ngejar-kejaran gitu lah gitu. Nah, gitu. Terus kalau kayak apa ya, cuman intinya kenapa corona bisa banyak itu mungkin gue dapat ini sih, dapat dari manusia sendiri. iya, intinya temen gue pernah ngasih tau ke gue berarti itu termasuknya fakta, karena dari temen gue, walaupun gue cuma ngomong katanya ya, cuma kata dia ini ada misal orang ke rumah sakit nih, misalkan si Rehan atau Kang Ajum, dia sakit pilek aja, Langsung sakit divonis. iya. Iya. Pertama ditawarin dulu bro, Hmm. yang ironisnya gitu, tawarin dulu, ini antum mau
saya masukin ini enggak data covid, ntar Itu saya kasih parah duit sih. gitu, Itu saya parah kasih sih. duit. Nah di belakangnya itu karena dia dikasih duit, kita ngasih duit dari mana nih, dari orang apa, saya ibarat kata orang ini rumah sakit atau puskesmas, saya ngasih duit ke dia karena saya dapat duit dari pemerintah. Kalau di puskesmas tersebut ada masyarakat covid, ada pasien covid, Uang kita dapat turun. duit dia turun gitu. Makanya masyarakat itu bisa dimasukin ke covid. Nah makanya sekarang begini sih ya, gue juga benci banget tuh soal yang itu tuh. Gue juga heran juga, Indonesia ini udah nyampe 1 juta, covid itu udah sampai 1 juta. Nah Udah dapat buat pay button ya bro ya. iya makanya ini Pay button. ini ibarat YouTube udah dapat apa sih yang gold ini ya. Play button. Nah gue nih parah banget sih sumpah, itu parah banget. Masalahnya gimana ya, gila negara nih udah nyiapin dana puluhan triliun buat nanganin covid ini. Puluhan triliun itu tuh bener-bener banyak, gila banyak banget. Terus kalau masalahnya cuman dipakai buat itu kan kayak gitu, sama aja jatuhnya korupsi ya kan. Lu masuk data covid, ntar lu dikasih uang segini, dan akhirnya rumah sakit ngeklaim, ngeklaim lu covid, rumah sakit nagih dengan pembayaran nagih ke pemerintah ini data covidnya. Nah itu kan sayang negara, duitnya tekor ya. Udah duitnya tekor, kemarin juga mensos ada aja lagi. Nih anak lumayan nih departemen sosial. Beda, beda. Insya ya kalau dia bersih orang Ya, soleh banget lah ya soleh mas. Lu juga soleh kan, berdua soleh. Kalau lu soleh banget sih. Soleha. Nah tapi sebenarnya nih bahas covid ya. Menurut lu nih vaksin ngaruh nggak sih? Masanya gini bro, ada bupati Oh, udah divaksin kena covid. Nah gimana tuh? Apa belum 2 kali? Kira Gimana? duluan gak gua? Lanjut, tapi nggak apa-apa. Menurut lu gimana? ya namanya vaksinnya juga baru kan, baru ditemuin. Ya ada lah, makanya human error, siapa tahu vaksinnya kecampur air atau gimana ya. Atau vaksinnya air putih? Iya, siapa tahu kan, katanya kan yang disuntikin itu vaksinnya itu pada cairan vitamin C ya kan. Ada lagi yang lagi trending Twitter. Bismillah armor titan. Iya. Tapi enggak, Titan dulu titan. namanya vaksin ya harus kita coba. Usaha itu termasuk usaha Juga di vaksinasi. Iya. Ikhtiar. Tapi gue sih juga setuju banget, bahkan gue udah nggak sabar pengen daftar duluan nih, pengen bisa divaksin juga. Nggak sabar dapat SMS nih, makanya Iya. ngeliatin HP mulu nih biar dapat SMS. Karena begini apa, tentu bagaimanapun juga mesti percaya lah kalau covid juga kan udah diuji juga Di ITB dan ITB. di Bepom, di ITB nih jaketnya di Iya. ITB. Nah terus di ITS, ITERA. di MUI, di ITK, Ke Kalimantan. nggak di ITK enggak. Nah itu tuh udah nyatain aman dan halal. Aman dan Jadi halal. insya Allah buruan buat kalian daftar vaksin. Nanti Karena dapat negara SMS udah langsung. bayar. Kalau lu kagak mau vaksin, negara rugi. Oncom. Enggak, kalau misalkan vaksin nanti ada jatahnya masing-masing. Untuk Iya. sekarang prioritasnya bukan kayak kita ini. Iya. Tapi juga bagaimanapun ini sih, vaksin juga bener-bener masih jaga protokol kesehatan banget sih. Iya. Benar. Nggak bisa kita udah bertahun-tahun vaksin nih. Nah, nih seru nih, ini bahas vaksin nih. Nih kalau tiba-tiba nih, ya barangkali lu mengerti, lu bisa nanggapin gitu Iya. ya. Ini yang lagi Ada anggota DPR namanya Rika Ciptaning, komisi 10 kalau nggak salah ya, Aku belum ngikutin dia. PDIP. Nah itu dia tuh nggak mau, lu menurut lu gimana tuh? Oh, itu kemarin gua pernah dengar sih. Dia kalau bilang, Mas Adi lebih baik saya bayar denda 5 juta, anak saya, cucu saya bayarin 5 jutanya. Nah, di sini ini ada sebuah kejanggalan nih. Ironis banget, Bro. Gue mikir gini aja. Sekarang DPR itu bagian dari Wakil suatu ini negara ya kan. Benar. Suatu organisasi negara itu kan organisasi kan. Iya. Organisasi skala besar gitu. Presiden aja disuntik. Ini DPR ini di bawahnya dia, Bro. DPR itu di bawah presiden. Walaupun emang dia kan lembaga eksekutif kayak gitu. Iya. Wakil rakyat. Dia kalau dia legislatif lah. Kalau Iya. Oh, kalau Seperti presiden. presiden. Oh, presiden yang Kalau yang ini legislatif. eksekusi ya. Ini Bro, dikata Ini masalahnya ada anak ilmu pemerintahan bro, bisa jadi bro, Unila. enggak gini aja gitu, ntar Lampung. hujan gitu. Jadi intinya gimana ya?
itu satu organisasi. Kenapa yang atasannya itu disuntik menaati peraturan gitu? Atau Iya. mungkin dia bikin peraturan lah. Tapi bawahannya tuh nggak mau ngikutin. Tuh aneh. Apalagi dia termasuk pejabat. Itu sih kalau menurut gua. Nah, kalau menurut lu gimana, Cid? Menurut lu yang omongan orang anggota DPR itu cocok nggak sih, masuk akal nggak sih, apa patut dipercaya, apa janganlah, bagaimanapun kita mesti tetap vaksin lah, menurut lu gimana gitu? Kalau tadi yang kata apa Fahri bilang lebih tinggi itu ada salah. Gue koreksi nih. Presiden sama itu setara, DPR sama MPR itu setara. Dia bekerja sama. Tapi kalau misalkan masalah tadi vaksin ada salah satu anggota fraksi di DPR yang nggak mau disuntik vaksin kan. Nah itu masalah keyakinan sih. Mungkin di diri orang itu masih kurang yakin tentang vaksin itu, atau kurang yakin aja sih bagi gua. Soalnya kan masih awal-awal juga, terus efektivitasnya yang Sinovac itu di bawah 60%. ya di masih bawah 80 gila. kan. Iya. Nah, walaupun udah di atas standar WHO kan. WHO berapa, 50 ya? Iya, 50,5. 55 lah pokoknya. Kalau nggak salah. Nah, itu maksudnya ya masih kurang aja dari kitanya. Mungkin kalau misalkan kita 70% atau 50% udah divaksin semua, mungkin dia juga bakal ikut divaksin gitu. Kurang yakin aja sih bagi gua yang anggota DPR itu. Ikut berarti karena dasar masyarakat itu, masyarakat harus vaksin, iya. terus dia malu gitu. Masa saya nggak divaksin gitu. Bukan malu sih, kayak ya udah kalau misalkan itu vaksinnya gagal pun ada banyak gitu ya. Tapi kan termasuk sanksi sosial gitu maksudnya kan. Kalau masyarakat pada ngikut nih, terus dia berhasil, dia kan sebagai kayak ngomong, wah saya daripada vaksin dengan saya bayar 5 juta, kan dia menolak mentah-mentah tuh. Lebih ke arah kayak ini kan, tadi kan kayak tolak belakang gitu. Oh iya. Nah, kalau lu sendiri, lu mau nggak divaksin? Maksudnya pengen. Tapi lu benar-benar, berarti lu menyatakan Gue mendukung lah. Sinovac itu Iya. aman berarti? Setuju. Kalau Iya. aman, kita kurang tahu. Enggak, Kita- kalau misalkan Hmm. aman atau enggaknya, kalau misalkan gue kalau misalkan udah dinyatakan halal sama aman, itu menurut gue udah cukup, that's enough tuh. Tapi kalau misalkan yang tadi ada di balik konspirasi itu, ya itu di luar kehendak gue gitu. Maksudnya bukan ranah gue lah untuk Ya, kayak ya, gitu. ya, Kalau ya. yang gue tahu aja. Tapi yang jelas lu yakin sama Sinovac Ya, ya? gue yakin. Ya. Kalau misalkan gue disuruh, kan sekarang kan masih lapisan buat pemerintahan yang diprioritaskan Iya, kan. kan influencer seperti Ahmad, ya kan? Ya, aman. Seharusnya Yang- kalau nggak salah ada BCL juga deh. Iya, ada. Iya, banyak. Tapi BCL nggak ada. Cipeng itu kan. Ariel Noah juga ada. Iya. Iya, di Cipeng Bandung. udah Ariel belum Noah sih? di Bandung tapi. Cipeng belum? Gue mau udah. Cipeng. Cipeng siapa? Dokter Tirta. Atau Dia bukan di Jakarta sih kayak di Jogja dia tuh. Saya mana? kalau misalkan itu Berapa? bukan Berapa? Nggak, maksud gue Cipeng udah. Cipeng udah. Oh, Cipeng udah. Dari Fahmi katanya Cipeng. Dari udah. Fahmi katanya Cipeng udah. Kalau misalkan ditanya mau nggak divaksin, jujur gue pengen. Tapi berhubung gue masih mahasiswa dan gue masih kuliah di rumah dan gue nggak berkepentingan buat kepentingan negara ini, ya udah yang prioritas aja dulu, kayak PNS, presiden gitu aja yang PNS, presiden, Yang TNI, kawan-kawan, polisi, sumpah yang- tuh, Nah, tenaga kesehatan. Iya lah orang-orang ini lah. Gila tuh banyak banget yang pelaku ekonomi meninggal gitu. akhirnya ya kan. Ya, Kasihan menurut gue itu banget, Bang. lebih penting sih daripada gue cuman rakyat biasa gitu, mahasiswa. Ya udah, Tapi kalau emang udah ada stoknya, ya kita nyuksesin ini Iya. lah, usaha juga. kalau misalkan udah ready gitu, udah ini pengen. Soalnya ada satu hal lagi nih yang gua aneh kemarin. Apa cuy. tuh? Ini sumpahnya aneh banget bro, ini yang Apa respect parah. Jadi kan Indonesia itu banyak yang nolak vaksin nih, masyarakatnya. Iya. Nah sedangkan Palestina sendiri, ini Ngemis kabarnya ya? ini dia ngemis 100.000 Ke Israel. vaksin ke Israel tuh, ke Zionis masa itu kayak Oh iya, udah berarti gue belum denger loh. Gue rivalnya belum bro. tahu.
Boro-boro nih, itu benar-benar kan Palestina dia sama ini kan, Iya. Israel kan. Kita dijajah benar-benar kayak minta 100.000 vaksin. Nah sekarang solusinya gimana nih? Walaupun kita masyarakat kecil nih, kalau kita bisa sounding, kita bisa bersuara gitu. Misalkan ada yang nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Lu nggak mau juga, toh lu juga benar nggak mau gitu ya, oper aja kayak yang lebih membutuhkan. Iya. Kita Ya, oper ke apa- Palestina gitu. Apa kita Karena- sedekah vaksin Ya ya? gitu aja, ya. Sedekah vaksin. Ya kan? Kita memberi pada yang membutuhkan. Iya. Dia membutuhkan, dia ngemis-ngemis tuh benar-benar. Tapi lu bagaimanapun juga walaupun lu nggak mau divaksin lu mesti denda 5 juta lu. Iya udah 5 juta, peraturannya. 5 jutanya itu peraturan loh. Udah peraturan. Terus begini nih apa? Kan sekarang Menteri Kesehatannya kan Ganti. Pak Budi Gunadi. Itu bukan dokter, Bro. Ini WHO juga bukan dokter kan? Iya. Oh WHO. Oh iya, ya bukan dokter juga. Bukan Ya? dokter. Ya menurut lu gimana? Tapi menurut lu gimana? Ya, Kalau nggak menurut gue apa-apa. sih nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kalau menurut lu Tapi gimana? kalau menurut gua, misalkan ini organisasi kelas kesehatan nih di bidang kesehatan, at least dia inilah apa di bagian kesehatan tersebut. Misal ya kita orang awam tahunya kesehatan ya dokter lah. Iya. Ya gua sebut karena mungkin gua orang awam nih, gua nyebut ya harusnya dokter gitu. Iya. Itu aja. Tapi lu ada keraguan nggak sih sama menteri yang sekarang? Oh menteri yang sekarang kalau belum apa kerjanya belum kelihatan, ya gua sih sekarang Nggak fair. positifin dulu aja. Nggak fair juga kalau buat ngeritik ya. Ini yang baru dan Iya, gitu iya. lah. Kemarin kan Terawan juga kan kacau banget sih benar-benar, itu dananya Iya, cuma 1% sumpah. doang dipakai buat corona tuh. Masanya dia juga apa sebagai menteri kesehatan tapi dia jarang show gitu loh. Dia jarang nolongin diri dia itu bikin yang kita bikin gila nih orang kemana gitu. Nah menurut lu gimana Jet? Ini soal Apa? Menkes yang baru nih, Pak Budi Gunadi yang atau punya Instagram. Ya setuju aja. Apapun yang ditunjuk pasti ada pertimbangannya masing-masing. Ada positif negatif. Ya udah, walaupun dia bukan dokter, seenggaknya ya minimal dia bisa ngatur tentang kesehatannya kan, tentang manajemen kesehatannya di Indonesia gimana. Pasti di balik itu juga kan ada tenaga-tenaga ahli yang Ya membantu lah. ya buat ngebantu Pak Menkes dalam mengambil keputusan kan. Jadi ya santai aja, nggak usah harus orang kesehatan, nggak usah harus orang dokter juga. Seenggaknya Nah. dia mimpin, kan seorang pemimpin tuh nggak harus dari yang apa sih namanya? Pemimpin. Iya, pemimpin itu nggak harus Dengan satu ini kali, satu lingkup. iya, apa gimana? satu lingkup. Nggak harus dengan satu kemampuan. Iya. Jadi Pak Budi Gunadi siapa tahu punya Instagram, semangat Pak. Saya tahu Bapak sebelumnya Wakil Menteri BUMN. Sekarang Menteri BUMN Erick Thohir kan? Erick Thohir. Sehingga gue salut tuh sama Menteri. Gila dia doang bro yang berani. Dia Erick Thohir tuh ngelawannya ini dia semua yang konyol-konyol di BUMN disikat semua sama dia. Gue salut sama dia. Keren lah BUMN. Mudah-mudahan sesuai sama cita-cita Pak Erick, cita-cita kita semua bersih. Oh iya nih sekarang begini nih, gue mau bahas apa nih ya? Gak usah bahas COVID lah ya. Kalau menurut gue nih, oke. Lebih ke arah kepercayaan masing-masing gitu ya kan? Maksudnya sekarang gini, oke. Sekarang gini, gue mau bahas peradaban dan dulu. Ini kemarin, nih jadi gue ngambil dari YouTube-nya Deddy Kobuzer ya, yang dia wawancara sama Raffi Ahmad. Soalnya gini, orang tuh kayak sekarang bilang ya, kalau buat nyari duit tuh gampang-gampang susah bro. Maksudnya gampang gimana? Lu kalau mau nyari duit, Joget tadi kita aja ya, lu viralin aja diri lu. Iya. Mau bernyanyi Itu gampang. viral. Tapi susahnya apa? Susahnya lu jaga image tuh gimana lo jaga image. Nah, yang Tuh, jemput cewek gimana depan menurut gang aja bisa viral kan. Padahal cewek gitu doang. menurut lu coba lu kayak dinner kayak dia aja gue anjir laku ya kan. Ada artis-artis baru kayak sekarang pendatang Regen. Regen itu Regen kalau dia yang udah lama bagus, udah lama dia. Maksudnya Saya dia baru naiknya kayaknya pas tahun 2020 ini ya. Nah intinya gini bro nih gue mau tekankan Iya, mungkin hebat dulu nih. kesah gue gini nih. Nah, Kalau kayak Bagus Regen Regen itu dia punya skill kan, punya skill. Sekarang kita mengesampingkan ini agama misal, kita main realistis saja, material saja. iya. Jadi di dunia ini contoh kita dilahirkan itu ada yang jelek, ada yang ganteng kan, ada yang Iya. jelek, ada yang ganteng. Nah kalau lu ganteng atau lu punya duit gini, lu orang punya,
lu cantik gitu. Lu punya duit aja lu bisa dibikin cantik, bisa dibikin ganteng gitu. Nah bagaimana dengan orang yang ganteng, orang nggak ganteng, orang nggak cantik, terus dia nggak punya duit dari lahir tuh, itu kan tuh nggak adil bro. Iya Nggak sih. adil, setuju kan? Nggak Nah adil. sekarang kayak orang cuman pamer kayak gini dah, gue yang dribble aja tuh pamer misalkan di mana, itu jadi viral, itu karena dia cantik, dia cakep, bodinya bagus gitu. Nah kalau Lah, orang KKI bro. KKI apa itu? itu buat hujat-hujatan doang, buat Oh, ini iya. doang, buat buat masyarakat, itu parah, Menghibur sih Lutfi bagi- Agijal. Lutfi Agijal. parah, Gue parah. nggak ikutin. Intinya gimana ya? Kalau emang hidup gara-gara apa viral gara-gara nggak punya skill gitu, cuman kayak maksud gua apa yang lu dapat itu dari benar-benar dari lahir lah. Ya, oke. Kita kan nggak bisa milih, random dong Iya, gitu. iya, iya. Itu nggak adil bro. Nggak Beda adil. sama halnya dengan lu memulai nih dari garis start nih, dari awal, mana dari garis start, lu naik bareng-bareng dengan usaha lu sendiri. Kalau usaha lu bagus, lu bakal sukses. Usaha lu kurang ya lu nggak sukses kayak gitu. Itu menurut gua adil. Nah, oke deh. Ini sekarang lu bahas usaha nih. Ini gue tertarik nih bahas cita-cita nih. By the way, ini cita-cita lu nih, big picture nih, lu berdua tuh pengennya jadi apa sih? Coba. Gue dulu lah. Apa? Jadi apa nih? Jadi apa? Hokage. Jadi apa sih? Hokage, Hokage, Hokage. Gini dah. Orang tuh pasti punya cita-cita tingginya gitu loh. Maksudnya dia mau ibarat tentara, dia mau pensiun pangkat apa. Nah, ibarat lu pengen terakhir kerja lu profesi apa, posisi apa gitu. Lu pengen itu big picture lu tuh apa sih? Lu tuh. Jujur gue main DPR. Lu pengen DPR. DPR atau enggak DPRD. Pokoknya yang mewakilkan rakyat. Siap. Maksudnya ya gue kecil ada di rakyat, gue pengen kembali lagi mewakilkan rakyat Iya, gitu. jangan kayak Norman Kamara. Yang Caya. Yang penting lu jangan NPWP bro. MPW apa? Bang? Kacang otak kulit lah pokoknya itu lah. Nomor piro wani piro. Oh. Nggak tahu ya kalau misalnya itu. Nah, kalau lu tuh apa, Bay? Kalau gue realistisnya gini sekarang. Kalau dia kan tadi di ilmu pemerintahan kan, Iya. ya dia jadi DPR realistis. DPR, Gue DPRD, sekarang iya. kan teknik nih sipil gitu ya. Gue mungkin jadi pengusaha, jadi pemborong lah. Terus naif-naifnya gue gitu aja. Nah, lu jangan ngomong naif-naifnya lagi lah. Kalau bisa mah ngomong setinggi-tingginya lu. Kalau naif-naifnya Enggak gitu. Ini gue jelasin lagi maksudnya. Naif beneran, Naif itu beneran. kan pala batu kan. Heeh. Ya kita semua ekspektasi pasti pala batu lah. Kita pengennya gimana gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Oke, oke. Naif mas gue itu gue dari nama orang kayak ada apa di kosan gue lah abang-abangan gitu ngomong. Nah. Naifnya. Nih, jadi Kemarin kemarin jawaban gue dari tadi diplomatis. ini bahas soal pemerintahan nih. Apa bahas tadi lu bahas soal pemerintah. Menurut lu gimana sih pandangan orang-orang yang mau jadi PNS? Soalnya begini, gue nonton cuplikannya YouTube-nya Dias Hendro Priyono podcast sama Cahyo Kumolo, Menteri Aparatur Negara. Yang mau jadi PNS nih survei ada 4 juta orang, tapi kuotanya cuma 1.500 Anjan. ajan. Gimana nih? Ini berarti nih? Berarti lah. Gimana sih? Tanya lagi. Ya berarti ini tuh. Lu gak pernah sih. Oke, ini thank you. Ini tadi gua pause dulu karena ajan asar. Oke, sekarang gua gini aja deh, gua mau nanya deh sama lu. Soal pribadi kayaknya buat kan nih mayoritas teman-teman gue yang nonton juga teman-teman gue, jadi udah pada tahu lo Fahri sama Ocit orang gimana. Sekarang begini dah, menurut lu gimana ini cara kita sebagai anak muda ngadepin perubahan zaman, ngadepin kemajuan teknologi yang begitu pesat banget. Soalnya begini bro, nih gue kasih tau sama lo ya, teknologi itu kejam, demi kejam. Karena kenapa? Ini kemarin gue video call sama Fahri. Iya baru kemarin banget. Video call gue nanya video call, teknologi itu saking pesatnya gimana? Contoh kayak dulu 5 tahun lalu Tokopedia, Bukalapak itu belum jadi market besar gitu loh. Tapi gara-gara ada Tokopedia, ada marketplace semacam itu, Bukalapak hampir bisa ngurangin setidaknya 50% omset pasar. Apalagi pasar-pasar grosiran kayak Tanah Abang tuh berkurang banget jatuh itu. Kayak pasar Cipulir tuh juga menurut gue berkurang sih. Terus kayak mall-mall tuh juga mulai berkurang. Terus kayak contoh gini, 5 tahun yang lalu gerbang tol masih pakai penjaga tol. Lu masih bayar, sekarang udah gitu semua. Ada berapa orang di PHK gara-gara kemajuan teknologi. Yang ketiga,
10 tahun yang lalu pasti gue yakin bokap lu pada belum pakai Android. Tapi sekarang pasti gue yakin kan 10 tahun yang lalu 2011 nih. Iya. Tapi gue yakin semua orang sekarang udah pakai Android dan Androidnya pun bahkan udah udah berlapis-lapis kecanggihannya. Ada yang udah gue ingat banget, gue pertama kali beli Android tuh smartphone Android Max U. Itu kalau nggak salah tuh nama Android itu Jelly Bean tuh kan. Iya, kelas 6 ya. Hmm. Gua kelas 6 sih pertama kali gua pas Iya, gara-gara iya. sunat itu. Beli Galaxy Core ini gua. Nah, Galaxy Core tuh dulu gue udah bilang, J2 Prime. wah anjir Galaxy Core bagus banget, gue mau beli Galaxy Core. Masa gue beli handphone ini dulu nih. Gue beli handphone dulu, ini udah canggih kok, udah keren, udah 32 giga, 32 inci. 32 giga. Intinya internalnya RAM 3. Sekarang apaan Angel 32? Bangsa demi Allah, sekarang tuh zaman-zaman 128. Nah, bayangin dari 32 ke 128. Nah, menurut lu gimana nih sebagai anak muda ngadepin kemajuan teknologi? Soalnya gue harus bilang teknologi itu sekarang bukan kayak orang lari, bro. Orang kayak lari maraton, misalnya sekarang gue di Cipadu atau lu sampai Bintaro. Sekarang teknologi itu berganti itu udah kayak halaman buku, tau berganti. Nah, menurut lu Kita kedip mata ya. Wah, kira-kira hilang ya kan. Pulpen. Di sekolah itu. Nah, ya menurut lu gimana nih? Buat Ocit dulu dah, Ocit. Ocit paling sama teknologi paling kayaknya Ocit menurut gua temannya paling peka juga nih Ocit nih. Pekawan. Iya, pekawan. Kasih tau Cit, Pekawan teknologi gimana Cit? Pekalongan. Pekawangan. Gue ngikutin tentang teknologi ya dikit-dikit lah. Kayak misalkan gue pengen beli HP gitu, gue telaah dulu, gue rinciin. Jujur ya, gue pengen beli HP nih, yang ini. Gue bandingin 3 HP dulu di tokonya, di depan mas-masnya lagi jualan. Gue bandingin dong di antara 3 pilihan HP yang gue pengen beli. Jadi teknologi itu ya udah sebagai pengetahuan aja, sebagai pegangan kita, sebagai alat kita. Jangan mau diperalat sama teknologi. Mantap kan? Mantap. Ya maksudnya sebagai alat, ya sama aja kayak pisau kan. Iya, Kalau misalkan, senjata. ya kalau misalkan, tergantung tuannya. ya kan kalau misalkan kata orang-orang sama aja kayak pisau. Pisau itu kalau misalkan dipakai sama chef bisa buat makanan. Tapi kalau misalkan sama pembunuh bisa buat ngebunuh. Ya sama kayak teknologi kalau misalkan orang lagi debus. buat hiburan. Tapi kalau misalkan teknologi Sama orang yang lagi jatuh cinta tapi gagal, kayaknya ini. Ya, potong sekalian. Tapi kalau misalkan teknologi di tangan orang yang tepat, ya bisa jadi konten kayak gini, bisa jadi hal-hal yang bagus, hal yang positif. Tapi kalau misalkan teknologi di tangan orang yang jelek, ya bisa buat nipu, bisa buat hack. Orang yang jelek, mukanya jelek apa gimana nih? Maksudnya di tangan Ada razia. Apa yang itu bukan SMA tuh, Bro. ini Ada razia orang apa jelek. Rasio orang jelek. di tangan. Kalau dulu gue di kelas gue, rasio orang bangsat, rasio orang bangsat. Orang sialan. Iya, sialan. Samping gue terus tuh. Kira cuaca. Oh, Enggak, ajar, tapi gue ajar. Sekarang gue recu. itu sih bagi gue kalau misalkan teknologi. Terus kalau lo menurut lu, Pai? Tadi pertanyaan apa, Bro? Sorry, Bro. Ya menurut lu bagaimana nih cara ngadepin Teknologi sekarang. sekarang nih? Dia Gimana kangen sekarang? banget bro sekarang apa lu? Ini kayak perkembangan zaman ya pokoknya. Kita tuh kuasain dulu. Kayak Cina lah. Cina tuh kan kayak ATM. Tiongkok. Berarti tiru modifikasi itu, iya. Tiongkok. Cina itu kan rasnya ya. Iya. Nah, Tuh. ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ini dari amati sendiri. Berarti kita itu mempelajari, tapi bukan maksudnya yang TM-nya dibiarin lah pokoknya kita pelajari dulu. Habis itu ntar kita gunakan sebagai senjata. Gitu, tadi kata Mas Rehan benar. Setuju sih gua. Oh ya gue lupa nanya nih demi Allah nih. Kan sekarang zaman buat saham ya. Ini ada yang pada main saham gak sih? Ocit main saham nih. Gue main. Ocit, tolong jelasin ke gue dong. Lu main saham gak, Pai? Saham. Main Free Fire. Nggak pintu ya. Nggak lebih. Main ML. Nih saham nih gimana sih? Maksudnya nih gue terus cara mainnya gimana dan cara meraih Cara main. keuntungannya itu gimana? Gue mau belajar cuman gue ragu-ragu karena gue ragu-raguin. Bentar lu deh, duit gue masih belum Gua cukup. punya panutan nih, Bro, di saham nih. Tahu enggak sih? Alan Suryajana. Anjay. Gue Indra Alan Suryajana. gue Indra Kesuma tuh karena tuh bisa gara-gara main saham tuh. Kalau Indra Kesuma bisa jalan-jalan enggak?
Apaan? keluar negeri di kalau Soraidannya tuh jalan-jalan kemana-mana dia tuh naik kapal kan. Jalan-jalan dia juga jalan-jalan ya gitu. Ada di Nggak tahu, gua nggak ngikutin. Kemana-mana tuh, gitu hebat. Kalau lu tuh gimana Cid? Ya gimana ya, gue juga masih belajar nih gue. Kalau misalkan saham tuh ya investasi kan, salah satu investasi, bentuk investasi. Ya berarti kita harus nanemin modal di sana. Modalnya itu tergantung saham yang kita beli. Misalkan gue beli saham apa ya, gue beli saham apa ya, gue lupa deh tuh. GoFood. Jiwasraya Syariah ya. Kalau nggak salah itu gue beli 20.000 kan, cuma satu lot itu 20.000 kalau nggak salah. Gue beli 20.000 tuh, nanti kalau misalkan 20.000. 20.000 Satu lembar aja 20.000. satu lot, iya. Terus lu beli satu rollnya doang. Satu lot doang bisa. Oh, gue pikir tuh minimal punya budget di atas 200.000. Agak tergantung saham yang kita beli lotnya. Nah gue beli itu 20.000 kan. Nah jadi tergantung saham itu lagi naik apa enggak. Jadi kan bisa naik bisa turun tuh. Nah kita ikutin gitu, kita follow up tiap hari gitu, kita liatin. Ya menurut gue sih, gue kan juga investasi juga kan sebelumnya di deposito. Deposito kan juga salah satu bentuk investasi kan. Nah jujur gue lebih suka deposito karena ya deposito walaupun kita pengen untungnya, kan investasi kan semakin besar apa yang Tabungan kita. ya apa yang kita tanam semakin besar, apa yang kita tanam itu besar, keuntungannya juga Iya. semakin besar. Itu berarti kayak gitu termasuknya bunga nggak sih bro? Bunga. Bunga. Iya, Ini kalau keuntungan. mau bahas bunga sebenarnya Aduh, itu karena beda gue lagi. Itu gimana sih? karena gue Nah, susah gue gue. juga belum paham Karena sih sekarang kalau gitu bagaimana? sih. Karena dimanapun Sumpah. sekarang udah ada itu. Iya, Udah pasti. ya udah pasti ada bunga. Jadi gue udah heran sekarang gimana cara ngeliat. Terus kalau misalkan itu Kelawar. depo yang masalah saham tadi kan, gue nyari udah sih gitu doang. Kalau misalkan saham gue juga masih belajar, jadi ya baru segitu doang. Lu kalau lu nggak belajar ya? Tapi abang gua main saham. Abang main? Abang gua main. Udah profit belum? Udah banyak. Gue belum Udah profit. Udah untung pasti udah lama. Tapi Nah, itu intinya dia. yang ya pokoknya saham. Harus sabar nunggu. Orang awam tahu saham gini pokoknya. Kita beli barang nih, kalau ini lagi mahal, udah kita jual, itu aja. Lagi turun, ya enggak. Iya. Jadi tetap bagaimanapun sistemnya hukum jual beli ya kan. Iya. Nah sekarang gini dah, ini di penutup nih. Kalau gue sih lebih prefer ke Gua deposito. ada Daripada ke pertanyaan. saham. Gue ada pertanyaan, tapi kalau lu bisa jawab lu hebat. Sebutin nama wakil presiden Indonesia dari awal sampai akhir. Gua enggak apa. Wah, gue sebutin. Coba nih, coba. Ini gua. Gue tadi apa lo, cuma gue lupa sekarang. Wakil. Yang pertama nih, Muhammad Hatta. Koreksi kalau salah. Ini pelajaran PS lagi. Apa? Muhammad Hatta. Terus nah ini presiden kedua banyak banget wakilnya. Nih mungkin nggak urut ya, mungkin nggak tapi urut. ini demi Allah gue belum lihat kalau emang salah tolong dikoreksi kalau memang ini. Iya iya Gue belum lihat nih, tapi setahu gue ada 12. iya 12. Pertama Gua nggak Hatta, Iya Muhammad Hatta. kedua Sri Sultan Hamengkubuwono. Sri Sultan. Oh, sekarang ini aja ya jadi gubernur ini ya. Sri Sultan Iya itu Ya, yang ke-9. Jogja kan? Iya. yang ke-10 kan ya. Iya, terus yang Ya, ketiga terus Sri Sultan Hamengkubuwono, yang ketiga tuh siapa ya? Yang ketiga tuh siapa ya? Budiman. Sri Sultan bukan. Pokoknya Sri Sultan Hamengkubuwono kalau nggak salah ada 2 dah. Ada Dua kali, yang keberapa kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah. Terus ada Sudarmono. Enggak ada Sudarmono, ada Pak siapa tuh? Jenderal Purnawirawan siapa sih itu? Gua lupa tuh. Ini lu ganti. gue nggak urut sih. Trisno. Quotes dia. Nah, Wah, ada quotes nggak lu gini-gini. Terlalu tuh. Iya daripada kayak gini anjir. Udah, Cut aja nih, cut aja nih, Bang. Ini cut aja nih, Tapi Bang. udah lah, nggak ada yang hafal. Sekarang gini dah, lu pada tahu nggak? Kalau misalnya presiden gue masih hafal. Sekarang gini Kalau dah. misalnya itu cuma sebagian doang. Bung Hatta menikah umur berapa? Gua enggak Ini lagi bunga. Oke. Gak ngikutin gue biografinya. Beda kalau yang itu, nih request dari mereka ya. Temanya Mereka kayak lebih ke arah ini aja bro kayak Ini jangan politik lah. Si ini nih misalnya nih. Ya si siapa yang suka tawuran yang di Suci 5 Regen. Bukan. Ramet. Ramet. Tuh dia kalau bikin podcast Ujung-ujungnya. iya ujung-ujungnya tuh pasti belakangnya inilah quotes. Quotes Oke, dari ya. Itu bakal masing-masing. ngaruh sih. Sekarang gini dah, lu ada
quotes kayak buat teman-teman kita nih. Quotes. Kalau dari lu pelajaran nih buat anak muda nih. Apa ya? Quotes gue mungkin ya lu aja. Kalau gua ini deh, gua cukup 4 aja deh. Gua Boleh. ini dari Sandiaga Uno nih. Jangan 4 ngutip as. dong. Enggak apa-apa. Ngutip 4 as. dong. Nggak apa-apa. Kalau ya Kan sebenarnya emang punya beliau 4 as, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja Atas. ikhlas. Iya, yang kelima kerja Rodi. Iya. Oke, kalau lu Kalau ngutip gue mungkin dari kata-katanya Bung Karno itu Apa, bro? bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh engkau masih jatuh di tumpukan awan. gitu. Gitu. Iya sih. Enggak beda. Beda Enggak tahu awan. bintang nih nggak? Bintang itu. Oh iya bintang yang ini. Salah gue salah ngomong tadi. Kalau lu Kalau gue sih punya sendiri. apa tuh? Nggak tahu nih ya. Mungkin kalian juga sering dengar atau gimana, atau nih punya orang atau gimana. Tapi kalau gua hidup itu perjalanan, tapi perjalanan yang mempunyai makna. Wah di Instagram banyak. Gue nggak tahu. Simpel lagi nih Sumir kalau gue ya coba ya gue. Ya. Gue nggak ngutip lagi misal dari warung abnormal bro. Do what you love what you do. Paling Wah, apa? iya. Sering ngopi nih. Sering ngopi. Jangan gini. ntar Jelas yang penting buat lu semua anak muda, no pain no gain. Aja. Ini ya. Oke apa? deh. Nih. Tagline-nya Sama- ini. sama- Apa Ya, sih namanya? emang ini emang cara gue. Tagline-nya apa sih itu? Sekarang nih, Rokok. harapan lu berdua apa sih? Pendokin. Harapan lu buat diri lu sendiri, Yang buat buat urut-urut gua apa dan sih? buat Apa negara sih ini namanya? Gua tahu. 10 tahun muda. GPU. 10 tahun ke depan. Counterpen. Eh, Counterpen ya kan. Enggak usah 10 tahun ke depan dah. Ngomong dulu. Eh, Tuh, dengerin. brother. 5 tahun ke depan, harapan lu buat lu sendiri, buat gua, buat negara ini. 5 tahun ke depan. Buat diri sendiri. Iya, buat diri sendiri lu, habis itu buat gua, Mm-mm. habis itu buat negara ini. Gimana menurut lu? 5 tahun ke depan? Kalau buat gua 5 tahun ke depan gua bisa melanjutin sesuai dengan apa yang gua rencanakan. Ya rencana apa? Gitu kasih tahu lah. Gua nggak mau, Gitu, gua gitu, nggak mau. Jadi gitu. kalau harapan lebih cari aja dulu yuk. Sudut pandang kita aja ke orang lain kayak tadi. Kalau lu sama ke negara aja, kalau nggak ke yang lagi kita apa nih? Anak muda zaman sekarang. Iya, nggak usah diri sendiri Kalau lah. di sini kayak tadi, ini lebih ke arah tadi perjalanan hidup. Iya, diri Soalnya sendiri nggak apa usah ya? lah. Iya. Oke, sekarang gini dah. Yaudah ke depannya dah. Menurut lu Fahri gimana? Menurut lu 5 tahun ke depan akan jadi apa? Apa yang lu lihat dari Fahri? Nih. Gak apa-apa, kita saling menilai diri kita sendiri aja. Ya, Terus kita ngobrol santai ya, bro, ngobrol santai. semoga Fahri bisa wawasannya lebih banyak, ya kan? Amin. Amin. Terus bisa jadi tadi jurusan lo apa? Ini kan sipil kan? Nah, bisa aja Kuli bangunan. tidur di tumpukan semen. Baik. Dia sarjana teknik sipil sama dengan satu kuli Jawa. Akan baik-baik. Nah, mungkin Fahri lahir di Pulau Jawa, tapi harapan gua Fahri bisa membangun Pulau Sumatera. Karena Iya. Pulau Jawa tuh Iya, udah over bro. bagi gua. Karena Sumatera kampung gua. Oke, Harapan terus gua itu itu doang. ke Fahri ya. Untuk Bisa negara, ngebangun untuk Pulau negara apa Sumatera. nih untuk negara? Untuk negara gua nggak bisa harapan ya. Ah, Harapan gua sih buat negara Negara Indonesia. lu harapan jangan gua kata-kata buat gua, ntar lu juga kagak kata anjir gua. ngapain aman. Gua paling males gitu. Kalau misalkan harapan gua buat Indonesia ya Merdeka. Ganti presiden udah pasti, bro. 5 tahun ke depan udah pasti ganti presiden ya. harapan gue ke Indonesia ya nggak ada harapan sih karena gue cukup bersyukur lah di Bikin aja Indonesia. coba bro. Anak muda zaman sekarang coba. Harapan lo. Gue nggak bisa berharap ke negara. Iya, Soalnya gua karena terlalu memang- gede. Ya, terlalu gede kan. Kita juga belum terlalu paham. Kalau anak muda zaman sekarang, karena kan lu masih masuk ranah mereka juga. Oh kalau anak muda pesan buat anak muda. Lu bisa gue pesan ke anak muda Tahu tuh. mulu. Jangan Iya, keseringan. pesan apa nih? Begitu. Iya, pesan iya, pesan apa? Sering-sering. GoFood, ya. Sering-sering gini. Apa ya kalau misalnya Saya kalau anak muda tuh kan semangatnya masih jangan sia-siain semangat muda lah kayak kata guru Gai. Kalau kata guru Gai kan semangat muda tuh semangat yang berapi-api. Itu kata Roma Irama ya. Itu kata Roma Irama ya. Salah gua. Sayang. Jangan sia-siain masa muda lah. Oke deh.
sekian. Nih gue tutup ya. Buat Fahri, buat Ocit. Thank you banget udah mau datang. Sempat. Tadi belum ngomong. Ngomong tadi. Harapan. Oh iya, sekarang Iya, ngomong ada dulu. gue singkatannya nih Ngomong, bro. Harapan, ya ini kan orang di sini nih, buat lu berdua nih. Iya, Yang dari Masya lu, Allah. yang dari apa sih wawancaranya. Masya Allah. Satu lagi ini teman brother, ini narasumber ya kan. Silakan. Brotherhood. Pokoknya lu berdua intinya gimana ya? Gue mau tetap jadi diri lu masing-masing. Masya Allah. Terus apa yang lu cita-citakan terwujud, Amin. selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Penting itu. Ya, itu. Bahagiain kedua orang tua gitu. Amin, Masya Allah. Pasti. Udah gitu dulu ya, simpel lah. Bagus. Terus kalau harapan buat pemuda zaman sekarang intinya sama, balik lagi jadi diri lu masing-masing. Jangan sampai lu ikut kena pergeseran zaman lah, perkembangan. Cuman apa sih namanya tuh kalau kita ikut terlibat apa sih? Disintegrasi sosial. Iya gitu, pokoknya kita ikut perkembangan zaman cuman yang buruk-buruk. Kontribusi. Bukan itu Kontribusi itu ininya. Gue soalnya kadang suka nulis di IG bro, semua bro. Ini yang paling gue kritisi banget. Iya, follow IG-nya ya. Nih, follow IG-nya Raihan Ramanda, ini Fahri Tri Susanto. Gak usah follow nggak apa-apa sih. Ini yang ada vital sih, intinya gue pernah nulis di IG intinya gini. Jadi anak muda zaman sekarang itu dia lebih banyak yang kayak berkamuflase untuk demi mencapai Apa yang dia lingkungan. pengen. Iya, apa yang dia pengen gitu. Berkamuflase terus kayak lu mengingkari janji lu diri sendiri, lu mengingkari prinsip lu diri. Kalau gua kasih contoh gini, lu mengingkari prinsip lu nggak ngerokok, lu nggak minum, tetapi pas teman-teman lu pada minum, lu pengen main sama mereka dong. Iya. Bagaimana cara lu Pasti. di tempat mereka, lu ngerokok dan minum, padahal lu punya prinsip, gua jangan ngerokok, gua jangan minum. Bagaimanapun tetap jadi diri sendiri. Dari diri sendiri itu aja pokoknya. Diri sendiri. Oke, ini thank you banget nih. Ini udah datang di, sebenarnya gue niatnya harapan gue sebenarnya ini gue jelasin harapan gue sebenarnya ini jadi podcast. Tapi rezeki gue belum cukup. Mohon doanya biar gue bisa melengkapi segala yang perlu gue lengkapin. Jadi ngobrol santai aja. Jadi ini ngobrol santai aja. Kalau ada positifnya lu ambil, kalau Kalau nggak ada yang ya negatifnya tinggalin. ya lu buang aja, jangan. Namanya usah masih lu- muda, banyak Iya. salah. Oke, buat Fahri thank you Udah banget. dihujat ya. Udah thank you banget udah dateng. Iya. Ocit juga thank you banget udah dateng. Iya. Terus juga thank you juga atas waktunya. Insya Allah ada lagi sesi-sesi berikutnya buat lu berdua. Amin. Suka nih gue. Oke deh. Ya. Ini udah tutup ya. Sampai ketemu lagi di open your mouth with yang lain. Mas Haju.